Kenapa akun Anabul kamu sepi endorsement? Padahal anjing kamu udah lucu banget. Bahkan pinter nih. Bisa diajak ngitung, bisa diajak handshake gitu kan. Mungkin bisa diajak dansa, dancing gitu kan. Tapi kenapa kok kayaknya akun sebelah, akun tetangga itu tiap hari ada aja review produk. Kok kamu kayaknya sebulan kok kayaknya nggak satu ya gitu loh maksudnya yang hubungin kamu. Jadi alasannya itu ada di strategi konten kamu. Jadi bukan karena anjing kamu kurang lucu atau kurang pinter. No, bukan itu. Nah, strategi konten tuh apa sih? Yang pertama adalah pembentukan persona. Jadi saya lihat nih, para pemilik account itu biasanya hanya menampilkan anjingnya aja. Mereka tuh nggak pernah keluar muka sebagai owner. Sementara kan kalian tahu ya, namanya anjing kalau kayak poodle kayak gini, mukanya mah semua sama aja. Ada sejuta poodle ya kurang lebih kayak begini. Paling bedanya tuh di cukurannya doang. Nah, yang membedakan siapa? Kalian sebagai ownernya harus keluar. Nah, brand mencari persona itu. Kalau kalian hanya keluar hanya muka anjingnya aja, misalkan kayak poodle gitu ya, brand bisa cari poodle lain kok, nggak usah harus kamu. Sama aja kok poodlenya, warnanya coklat juga, lucu juga. Tuh lihat bisa kriip-kriip juga ya. Jadi poin pertama, kamu harus keluar muka sebagai owner. Jangan hanya anjing kamu aja. Kalian mesti ingat bahwa brand itu cari content creator yang punya anjing. Jadi bukannya orang yang punya anjing, terus punya handphone, syuting-syuting terus jadi content creator. No, kamu sebagai pemilik dari akun tersebut, kamu sendiri harus terlatih skillnya sebagai content creator dulu sebelum menjadi petfluencer. Nah, anjing ini adalah tambahan aksesoris kamu dalam membuat konten. Jadi kamu menjadi narator antara si brand tersebut dengan anjing kamu, ya. Jadi ingat, bukan berarti kamu punya anjing, kamu punya handphone, terus kamu bisa jadi content creator. Dibalik cara pikirnya, kamu harus jadi content creator dulu sebelum jadi petfluencer. Poin kedua, biasanya nih pemilik account itu cuma taruh kayak foto-foto lucu, video-video lucu, anjing mungkin lagi lari-larian di kafe gitu kan atau lagi main gitu kan. Konteksnya tuh ya udah segenerik itu gitu kan. Padahal seharusnya kalian sebagai pemilik account itu memberikan solusi dari setiap konten kalian gitu. Jadi nggak cuma sekedar kayak lagi play date nih gitu kan. Ini contohnya ya solusi ya. Misalkan ini saya ada produk nih Happy Dog. Nah, ini kan dia treats ya. Nah, untuk kita bisa melatih kita punya anjing, kita butuh treats. Treatsnya itu jangan sembarangan, terutama sekarang itu di market banyak banget treats dari Cina. Saya sendiri Cina nih, saya sendiri Cindo ya. Saya bukannya bilang bahwa semua brand Cina itu jelek, tapi sudah terkenal sekali bahwa produk-produk di market yang tidak ada brandnya, keluaran dari Cina, itu memang wangi-wangi gitu loh. Tapi isinya banyak racun. Kalian bisa melakukan riset sendiri ya. Jangan percaya ngomongan saya. Kalian riset sendiri di internet seperti apa. Nah, ini Happy Dog, dia itu bikinan dari Jerman. Kalian tahulah Jerman tuh kualitasnya kayak apa. Dan kalian tahulah untuk negara-negara Eropa, itu kepedulian mereka terhadap hewan itu luar biasa tinggi lah. Mungkin karena mereka punya taraf kesejahteraan itu lebih tinggi daripada kita ya. Jadi kalau misalkan dicium, wanginya tuh wangi banget kok gitu. Jadi jangan takut hanya karena ini brand dari luar negeri, oh nggak wangi, nggak apa, nggak usah khawatir. Namanya treats pasti baunya itu menggugah, ya kan? Dan dia sudah dipastikan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya atau tambahan berbahaya. Karena itu paling penting. Karena kan si anjing ini, mereka makan kayak ginian kan setiap hari ya. Kita training mereka kan setiap hari kan nggak bisa kayak ya udah training semau maunya lu gitu loh, nggak bisa kayak gitu. Nah, karena setiap hari kita mesti sangat concern sama treats-nya mereka dan makanannya mereka. Oke, hal yang ketiga, brand itu cari otoritas. Pada waktu mereka mencari petfluencer, mereka cari petfluencer mana nih yang berpengaruh banget terhadap audiensnya. Jadi kalau dia ngomong, pengikutnya langsung ikutan. Jadi bukan sekedar petfluencer yang, gue ada sekian ratus ribu follower gitu. Tapi followernya itu kalau dia ngomong apa, ya nggak belanja juga, nggak beli juga gitu kan. Cuman awareness doang. No. Jadi si brand itu pengen lihat bahwa kamu sebagai petfluencer, kamu bisa membentuk opini bahwa apapun yang kamu bawa ke depan kamera,
ini memang berharga untuk dibeli dan punya value yang bagus dibandingkan dengan harganya. Jadi bukan sekedar murah, bukan sekedar enak, tapi memang bagus untuk kesehatannya si Anabul ini. Karena kan ini udah kayak anak ya. Jadi kita hati-hati banget untuk terutama makanan nih, terutama vitamin nih, kita udah hati-hati banget pilih untuk mereka. Dari 3 alasan itu, kurang lebih kalian udah paham lah ya, mana yang paling penting. Yang pertama, kalian harus keluar muka. Yang kedua, kalian harus memberikan solusi, bukan cuma sekedar lucu-lucuan doang gitu. Bisa shake hands gitu loh. No, kalian harus kasih solusi dari setiap video kalian. Yang ketiga, itu adalah kalian harus menjadi otoritas. Jadi misalkan kalau misalkan kalian adalah pemilik pudel nih, pokoknya kalau misalkan ada masalah pudel, ya kurang lebih kamu adalah yang paling tahu tentang kesehatannya, tentang mungkin bagaimana cara trainingnya. Nah, untuk the next-nya saya akan spill terus, terutama untuk para platformer, gimana caranya bicara sama brand, gimana caranya melakukan monetisasi terhadap konten-konten kalian. Jadi follow temen bulu dan terus ikuti semua video-video yang kita bikin karena akan sangat berguna banget untuk account kalian.